Ya, kembali bersama iTalk dan tadi sudah saya tanyakan kepada Pak Arief Budimanta mengenai perilaku-perilaku kementerian. Ada yang saling berbantah-bantahan, kemudian orang menilainya sebagai menciptakan kegaduhan di antara kabinet sendiri. Apa yang diharapkan dengan peristiwa seperti itu dalam kaitan penegakan revolusi mental ini? Ya, ini sebuah dinamika ya kalau menurut pandangan kami, dan dinamika di dalam proses perubahan itu adalah yang wajar, yang pada waktunya nanti akan mencapai satu sistem keseimbangan yang terbentuk gitu. Dan menurut pandangan kami dengan Pak Presiden selalu menghimbau ya agar kita selalu solid dan seterusnya. Menurut pandangan kami soliditas dan keseimbangan itu ya terjadi sekarang, sudah terjadi ya pada saat ini. Kalau kemudian ada perbedaan-perbedaan pandangan yang mengemuka, itu sebuah dinamika yang biasa. Tapi ketika kemudian setelah keputusan diambil, maka semua yang kami lihat memiliki konsentrasi yang sama untuk melaksanakan misalnya keputusan itu dengan baik. Bagaimana memastikan untuk bisa mengelola dinamika itu supaya tidak kontraproduktif, tidak berbalik memakan kabinet itu sendiri? Ya, yang pertama tentu dinamika itu memiliki orientasi tujuan. Nah, orientasi tujuan itu adalah orientasi integrasi nasional. Itu yang paling penting ya. Orientasinya untuk kesejahteraan rakyat. Dan dinamika itu berkembang karena memang semangat gotong royong untuk saling mengingatkan dan untuk saling menguatkan. Jadi kita sebenarnya Anda yakin yang terjadi di kabinet adalah dinamika yang paling penting itu adalah perguliran mengenai perbedaan itu yang diperbesar, tetapi yang kita perbesar itu adalah persamaan pandangannya. Agar kemudian kita memang menjadi bangsa yang bersatu. Kalau kemudian kita membicarakan terlalu detail, membicarakan hal perbedaan yang sangat kecil, sementara persamaannya sebenarnya besar, lebih baik kita yang besar ini yang kita kerjakan secara konsisten dari waktu ke waktu. Bagaimana kalau memang menteri yang saling bertikai ini memang berniat untuk saling menjatuhkan? Saya rasa sih tidak tepat juga ya pandangan seperti itu. Ini kan karena mungkin pertimbangan konsepsional itu adalah hal yang biasa ya kalau menurut pandangan kami. Tetapi ketika sebuah keputusan sudah diambil, maka kemudian soliditas itu terjadi. Dan kita harus itulah sebuah proses ya, dinamika berkehidupan berdemokrasi. Tetapi demokrasi dalam konteks keindonesiaan adalah demokrasi yang bersemangatkan gotong royong, demokrasi yang dilandaskan oleh semangat musyawarah mufakat, yang dilandasi apa? Kepentingan rakyat banyak. Itu yang paling penting. Sejauh ini sendiri dalam 1 tahun lebih pemerintahan Jokowi dan Yusuf Kala, menurut Anda apakah pola komunikasi para menteri di kabinet itu lebih bersifat mendorong pencapaian revolusi mental atau malah menjadi faktor penghambat? Saya tidak melihat sampai ke sana, tetapi dari produk-produk kebijakan yang dihasilkan misalnya dalam debirokratisasi, deregulasi, kemudian membangun zona integritas, mempercepat pelayanan, memperbaiki basis data, misalnya itu adalah semua langkah-langkah yang dilakukan oleh kementerian untuk memperbaiki keadaan, untuk mempersembahkan pelayanan publik yang lebih baik. Dan itu basisnya adalah tindakan, dan itu sejalan dengan spirit dari revolusi mental. Masih sejalan? Sejalan. Itu kalau pola komunikasi dan perilaku para menteri. Kalau yang di DPR bagaimana? Buktinya kalau kita lihat dalam proses penyelesaian kebijakan, misalnya undang-undang APBN selesai dari waktu ke waktu. Pada waktu itu memang sempat misalnya untuk APBN 2016 ada sempat deadlock, tapi kemudian semua sepakat bahwa kita harus bersatu untuk memajukan bangsa ini. Tapi kadang-kadang komunikasi artinya tidak ada perbedaan yang mendasar secara substansial antara pemerintah dengan DPR ketika memandang persoalan kebangsaan secara bersama. Kita harus melihatnya. Tapi mengapa komunikasinya harus sangat kencang sekali? Dalam kasus Pelindo misalnya, rekomendasi pecat ini, pecat itu, kalau tidak bisa di-impeach.
Misalnya, emang harus seperti itu? Saya tidak mengamati sampai ke sana. Menurut Anda ini ada pengaruhnya nggak nantinya, ada dampaknya nggak terhadap penerapan revolusi mental di kalangan masyarakat secara umum? Jika perilaku anggota DPR, para anggota parlemen masih juga ya berkomunikasi secara antagonistik dengan pemerintah. Kalau kita lihat dari sisi literasi rate masyarakat, tingkat pendidikan semakin lama kan semakin baik, keteladanan yang muncul juga di masyarakat semakin baik. Dan menurut pandangan kami, kita sebagai masyarakat secara perlahan-lahan akan menemukan ataupun dapat menentukan ya mana yang benar yang harus diikuti, mana yang tidak benar untuk kemudian tinggalkan. Jadi proses pendewasaan dalam kehidupan sosial kita sedang berproses untuk terjadi, dan kami yakin dengan dialog secara terus-menerus, dengan tindakan perubahan terhadap pelayanan publik yang dilakukan oleh birokrasi, kita optimis ya bahwa yang namanya revolusi mental ini akan menemukan kesuksesannya seperti apa yang diharapkan oleh masyarakat, seperti apa yang diharapkan oleh Jadi apapun yang terjadi di DPR dengan segala macam tindak tanduknya, Anda meyakini bahwa masyarakat makin lama makin cerdas, makin paham dengan situasi yang terjadi dan mungkin bisa memetik hasilnya. Tapi kadang-kadang juga masyarakat tambah kesel juga dan bisa menyampaikan unek-uneknya lewat sosial media, karena sekarang apapun bisa disampaikan dengan sangat mudah. Nah, hal-hal seperti itu juga perkembangan yang terjadi dalam industri digital kita. Menurut Anda ini bisa menjadi faktor itu justru pendorong atau penghambat revolusi mental? Katakanlah misalnya ICT itu adalah salah satu faktor yang dapat menjadi instrumen yang mainstreaming, ya, mengarus utamakan revolusi mental, terutama kepada generasi Y, ya, yang melek dengan teknologi, melek dengan Twitter, melek dengan Facebook, begitu. Dan ini adalah cara yang bagus untuk melakukan diseminasi. Tetapi diseminasi itu tidak hanya cukup melalui Twitter dan Facebook, tetapi dia juga harus proven. Harus proven apa? Melalui tindakan. Jadi ICT dapat membantu, ya, memperkuat keyakinan dari masyarakat. Ya, digitalisasi informasi kita harapkan memang memiliki kemampuan yang kuat untuk melakukan penetrasi sehingga keyakinan masyarakat itu tumbuh menjadi pengetahuan, dan itu tercermin dalam tindakan bahwa revolusi mental yang bahwa dari kampanye, katakanlah misalnya seperti itu melalui media massa, media digital, media sosial, bahwa nilai-nilai integritas itu penting bagi bangsa ini. Maka kemudian itu terserap di dalam hati sanubari seluruh warga. Tapi dari lewat muncul dalam tindakan, misalnya sederhananya seperti itu. Lewat aspek digital itu pula kemudian masuk gagasan-gagasan dari luar, kemudian juga hal-hal yang selama ini oleh kalangan konservatif dianggap buruk ketika datang melalui internet dan sebagainya. Bagaimana Anda melihat itu? Arus informasi dan komunikasi ini memang sesuatu yang tidak bisa kita hambat, ya. Kita tahu Arab Spring itu muncul pertama kali karena ada kemajuan arus dari ICT. Maka atas dasar itu perubahan ini, keluhan-keluhan yang berkembang di masyarakat, di media sosial, itu harus ada proses kanalisasi yang kita sebut dengan mekanisme komplain, yang kemudian direspon melalui sebuah perubahan yang menjadi lebih baik, yang kita sebut dengan continual improvement. Sederhananya begini, ya, kalau sekarang kita merasa bahwa untuk mengurus izin itu 2 hari itu lama, maka harus difikirkan menjadi 1 hari, misalnya seperti itu yang paling sederhana. Dan kemudian juga media sosial juga kadang-kala memberikan punishment yang berat kepada masyarakat. Apabila misalnya ada yang kendaraan pribadi masuk busway, kemudian diupload di Twitter, diupload di Facebook, tapi kemudian menjadi perbincangan, ini mobilnya siapa, segala macam. Terlihat juga dan ini kemudian menjadi di sana, menjadi sanksi sosial. Tapi sebaliknya juga kadang-kadang terlihat pemerintah tidak siap ketika dikritik, atau penguasa lah katakanlah ketika dikritik melalui media sosial, lalu kemudian tangan kekuasaan yang bekerja untuk menghadapi itu.
Yang kita inginkan kan sebenarnya adalah social order yang lebih baik ya. Bangsa Indonesia ini adalah bangsa yang memiliki nilai-nilai etik ketuhanan yang Maha Esa. Kalau kita percaya Tuhan, maka kemudian kemanusiaan yang adil dan beradab, bahwa bangsa ini adalah bangsa yang beradab ya. Menurut pandangan saya, basis ataupun norma kita dalam melakukan tindakan ataupun ucapan harus dilandasi oleh semangat itu. Jadi seperti apa kira-kira Anda bisa bayangkan masyarakat Indonesia setelah melewati revolusi mental, katakanlah di tahun 2016, 2017, 2018, perbaikannya akan seperti apa lagi? Dengan revolusi ini kami yakin ya, dengan revolusi mental ini kita yakin dalam jangka waktu yang tidak lama, mungkin 5-10 tahun, kita bisa mengejar kehidupan kebangsaan, perekonomian kita, kesejahteraan kita seperti apa yang dicapai dan dilompati oleh Korea Selatan. Misalnya ketika pertama kali mengembangkan apa yang disebut dengan industrialisasi yang dikawinkan dengan aspek revolusi mental sejak tahun 70-an, kemudian menghasilkan sebuah lompatan pada tahun 80-an, Jepang misalnya seperti itu, dan kita yakin Jepang 60-an kita akan garap sekarang ini, dan kita harapkan pada kemudian di tahun 2020-an nanti situasi akan jauh lebih baik. Insya Allah. Oke. Terima kasih Bung Arief Budimanta, sukses dengan revolusi mentalnya dan semoga revolusi mental benar-benar bisa berjalan. Tapi satu hal, dan kita harapkan 100 tahun Indonesia ke depan kita sudah sejajar dengan 10 negara-negara besar lainnya yang ada di dunia ini. Tapi hati-hati karena ada ungkapan bahwa revolusi kadang memakan anaknya sendiri. Oke, sekali lagi terima kasih Bung Arief Budimanta, dan pemirsa, tidak mudah mengubah sikap 200 juta rakyat Indonesia yang sudah terlanjur memiliki polanya tersendiri. Upaya memajukan kehidupan bangsa memang harus dilakukan, dan mungkin revolusi mental yang digaungkan oleh Presiden Joko Widodo menjadi kunci untuk perubahan. Saya Hardi Hermawan, sampai jumpa. Kami yang baru, kamu harus dengar suara ini. Suara yang keluar dari dalam goa yang penuh lumut kebosanan. Walau hidup adalah permainan,